Stunting adalah suatu kondisi di mana tinggi badan anak atau panjang badan anak tidak sesuai dengan usianya. Mendeteksi anak stunting dilakukan dengan mencocokkan panjang badan atau tinggi badan anak dengan usianya pada grafik Z-score. Tentu, hal ini membutuhkan hasil pengukuran panjang badan atau tinggi badan anak yang valid. Dengan kata lain, pengukuran tinggi badan atau panjang badan anak harus dilakukan dengan benar. Form dating, sebuah singkatan dari pendataan stunting. Form ini khusus dibuat untuk memudahkan proses pendataan faktor penyebab stunting. Dengan terdatanya faktor risiko stunting, maka intervensi yang akan diberikan pada anak stunting akan sesuai dengan akar permasalahannya, sehingga penanganan yang diberikan akan lebih komprehensif. Berikut tata cara pengisian form dating. Untuk mengisi form, para kader harus memastikan bahwa anak yang akan didata benar-benar dalam kondisi stunting. Pengisian form diawali dengan mengisi identitas, yang terdiri dari nama anak, nama ibu, tanggal lahir anak, posyandu serta posnya, dan alamat rumah. Perlu diingat bahwa seluruh pertanyaan pada form harus terisi dengan cara melakukan wawancara pada ibu yang anaknya mengalami stunting. Nomor 1. Faktor rumah tangga dan keluarga yang terdiri dari maternal status dan pola asuh. Pada faktor maternal status, centanglah kotak atau kolom ya jika ibu menjawab ya, atau centanglah kotak atau kolom tidak jika ibu menjawab tidak pada setiap pertanyaan. Berikut adalah contoh form yang sudah terisi dengan lengkap pada faktor maternal status. Selanjutnya, pada faktor pola asuh. Centanglah kotak atau kolom ya jika ibu menjawab ya, atau centanglah kotak atau kolom tidak jika ibu menjawab tidak pada setiap pertanyaan. Kolom ya berada di sebelah kiri, sedangkan kolom tidak berada di sebelah kanan. Berikut adalah contoh form yang sudah terisi lengkap pada faktor pola asuh. Nomor 2. Faktor pemberian ASI. Untuk mengisi pertanyaan nomor 1, kader dapat menanyakan apakah anak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan? Centanglah di kotak atau kolom ya jika anak mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan coretlah pertanyaan nomor 1A dan 1B, kemudian lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Atau centanglah di kolom tidak jika anak tidak mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan. Lalu lanjutkan ke pertanyaan nomor 1A dan 1B. Pada nomor 1A, centang dan isilah sejak di usia berapa anak mendapat ASI jika anak sempat diberi ASI. Atau centang kotak atau kolom tidak sama sekali jika anak tidak pernah menerima ASI sama sekali. Selanjutnya, centanglah berapa lama pemberian ASI pada anak sesuai dengan lama pemberian ASI. Sebagai contoh, jika anak menerima ASI kurang dari 6 bulan, maka centanglah kotak atau kolom kurang dari 6 bulan. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, centang kotak atau kolom ya jika ibu memberikan MPASI setelah anak berusia 6 bulan, dan lanjutkan ke nomor 2A sampai 2E. Pada pertanyaan nomor 2A, isilah usia anak saat mulai diberikan makanan selain ASI. Pada pertanyaan nomor 2B, centanglah kotak atau kolom makanan padat jika makanan yang pertama kali diberikan pada anak adalah makanan padat. Dan centanglah makanan lunak jika makanan yang pertama kali diberikan pada anak adalah makanan lunak.
Pada pertanyaan nomor 2C, centanglah kotak atau kolom susu kemasan jika anak mengonsumsi susu kemasan. Atau centanglah susu formula jika anak mengonsumsi susu formula. Pertanyaan 2D dapat dijawab atau dicentang lebih dari satu kotak atau kolom sesuai dengan jenis makanan yang dikonsumsi anak setiap hari. Sebagai contoh, anak mengonsumsi sayur, buah, dan ayam. Maka kader harus mencentang kotak atau kolom sayur, buah, dan lainnya, lalu mengisi kolom lainnya dengan ayam. Pada pertanyaan 2E, centang dan isilah kotak atau kolom ya, dan tuliskan jumlah atau frekuensi makan anak dalam satu hari jika anak sering malas makan. Atau centanglah kotak atau kolom tidak, dan tuliskan jumlah atau frekuensi makan anak dalam satu hari jika anak memiliki nafsu makan yang baik. Selanjutnya merupakan contoh jika jawaban dari pertanyaan nomor 2 dijawab tidak. Centanglah kotak atau kolom tidak jika ibu tidak memberikan MPASI pada anak setelah anak berusia 6 bulan. Lalu, coretlah pertanyaan nomor 2A hingga 2E. Nomor 3. Faktor infeksi dan sanitasi. Pada faktor infeksi, untuk mengisi pertanyaan nomor 1, centanglah kotak atau kolom ya jika anak pernah sakit dan lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Centanglah kotak atau kolom tidak jika anak tidak pernah sakit dan coretlah pertanyaan nomor 2 dan 3. Untuk mengisi pertanyaan nomor 2, tuliskanlah usia anak saat pertama kali mengalami sakit. Untuk pertanyaan nomor 3, dapat dijawab atau dicentang lebih dari satu kotak atau kolom sesuai dengan jenis penyakit yang pernah diderita anak. Sebagai contoh, anak pernah menderita diare, demam, batuk pilek, dan demam berdarah. Maka kader harus mencentang kotak atau kolom diare, demam, batuk pilek, dan lainnya. Lalu mengisi kolom lainnya dengan demam berdarah. Selanjutnya, faktor sanitasi. Untuk mengisi pertanyaan nomor 1, centanglah kotak atau kolom ya jika ibu mencuci sayur, buah, dan lauk pauk sebelum diolah. Dan lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Atau centanglah kotak atau kolom tidak jika ibu tidak mencuci sayur, buah, dan lauk pauk sebelum diolah. Lalu coret pertanyaan nomor 2 dan lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Berikut contoh pengisian form pada faktor sanitasi jika nomor 1 dijawab ya. Lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Pada pertanyaan nomor 2, pilihlah salah satu opsi sesuai dengan jawaban ibu. Sebagai contoh, bila ibu mencuci sayur, buah, dan lauk pauk hanya dengan air mentah, centanglah kotak atau kolom hanya menggunakan air mentah. Pada pertanyaan nomor 3, pilihlah salah satu opsi sesuai dengan jenis air yang biasa digunakan. Sebagai contoh, bila sehari-hari ibu menggunakan air galon baru bermerek, centanglah kotak atau kolom air galon baru bermerek. Pada pertanyaan nomor 4, pilihlah salah satu opsi sesuai dengan letak toilet atau kamar mandi di rumah. Sebagai contoh, bila jawaban ibu menyatakan bahwa toilet atau kamar mandi berada di rumah, centanglah kotak atau kolom di rumah.
Nomor 4. Fasilitas kesehatan. Pilihlah salah satu opsi yang sesuai dengan jawaban Ibu. Berikut tata cara menjawab form pada faktor fasilitas kesehatan. Centanglah jawaban ya pada pertanyaan berikut jika di daerah tempat tinggal memiliki fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan yang lengkap. Atau centanglah jawaban tidak jika di daerah tempat tinggal tidak memiliki fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan yang lengkap. Centanglah salah satu opsi yang sesuai dengan jawaban Ibu pada pertanyaan berikut. Sebagai contoh, jika jarak dari rumah ke fasilitas kesehatan berjarak kurang dari 500 meter, maka centanglah kotak atau kolom sangat dekat, kurang dari 500 meter. Centanglah kotak atau kolom ya pada pertanyaan berikut jika akses ke fasilitas kesehatan mudah, atau centanglah kotak atau kolom tidak jika akses ke fasilitas kesehatan sulit. Centanglah salah satu opsi yang sesuai dengan jawaban Ibu pada pertanyaan berikut. Sebagai contoh, jika anak sering diperiksakan ke posyandu, maka centanglah kotak atau kolom sering, 1 kali per bulan atau lebih. 5. Faktor sosioekonomi dan tingkat pengetahuan. Pada faktor sosioekonomi, pilihlah salah satu opsi sesuai dengan jawaban Ibu mengenai pekerjaan orang tua. Sebagai contoh, jika pekerjaan orang tua adalah wira swasta, maka centanglah kotak atau kolom wira swasta. Selanjutnya, centanglah kotak atau kolom ya pada pertanyaan berikut jika orang tua memiliki kendala ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pangan. Atau centanglah kotak atau kolom tidak jika orang tua tidak memiliki kendala ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pangan. Berikut contoh jika jawaban Ibu adalah tidak. Selanjutnya, centanglah kotak atau kolom ya pada pertanyaan berikut jika Ibu dan anak, juga keluarganya, adalah warga pindahan dari luar kota. Dan isilah kolom dengan nama kota asal. Atau centanglah kotak atau kolom jika Ibu, anak, dan keluarganya bukan warga pindahan dari luar kota. Berikut ini contoh jika jawaban Ibu adalah ya. Berikut ini juga merupakan contoh pengisian asal kota pindahan. Selanjutnya, faktor tingkat pengetahuan. Centanglah pendidikan orang tua sesuai dengan jawaban Ibu. Berikut merupakan contoh jika orang tua memiliki pendidikan terakhir berupa sarjana, maka centanglah kotak atau kolom sarjana. Pada pertanyaan selanjutnya, centanglah kotak atau kolom ya jika orang tua pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan. Atau centanglah kotak atau kolom tidak jika orang tua tidak pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan. Berikut adalah contoh jika jawabannya adalah ya. Selanjutnya, centanglah kotak atau kolom sesuai dengan jumlah penyuluhan yang didapatkan oleh orang tua setiap bulannya. Sebagai contoh, jika Ibu hanya mendapatkan penyuluhan 1-2 kali per bulan, maka centanglah kotak atau kolom jarang 1-2 kali per bulan. Selanjutnya, centanglah sesuai dengan jawaban Ibu mengenai pemberian penyuluhan. Sebagai contoh,
Ibu pernah mendapat penyuluhan dari bidan dan dokter. Maka, centanglah kotak atau kolom dokter dan bidan.